Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari Surabaya, Jawa Timur. Hari ini tanggal 30 Desember 2025, yang mana besok di tanggal 31 Desember 2025 itu adalah perayaan malam tahun baru. Dan pada hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke arah barat, yaitu ke arah Tanjung Brebes. Ini saya baru saja keluar dari stasiun Surabaya Kota yang ada di belakang sini. Barusan habis jalan kaki. Kita jalan kaki menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi buat naik kereta api jarak jauh. Tadi kita habis naik kereta lokal dari stasiun Bangil ke stasiun Surabaya. Lanjut kita naik kereta jarak jauh, yaitu kereta sama-sama ekonominya teman-teman. Wah, yaitu kereta Erlangga ya. Kita bakal turun ke stasiun Tanjung. Seperti apa keseruan pada video kali ini, yuk ikuti terus videonya sampai akhir. Seperti biasa ada pohon keres, ya kita ambil buah keresnya guys. Nih, dapat nih. Ada yang matang enggak lagi? Masih pada hijau guys. Teman dapat satu. Di dalam perjalanan ini mengapa saya melakukan jalan kaki? Karena jarak dari stasiun Surabaya Kota ke stasiun Surabaya Pasar Turi itu cukup dekat teman-teman. Jadi bisa dijangkau dengan jalan kaki. Apalagi saya yang demen jalan kaki teman-teman. Jadi sudah biasa ya. Mungkin kalau kalian yang nggak biasa ya kalian kepanasan. Wow, di atas guys ada kereta lewat di atas jembatan. Itu stasiun itu keretanya mau langsir ke arah stasiun Pasar Turi ya. Nah, di samping kiri saya ini itu adalah Bank Indonesia yang ada di kantor Surabaya, yang mana bertepatan dengan Tugu Pahlawan ya. Tugu Pahlawan itu sebelahnya Bank Indonesia. Dan di atasnya ini ada viaduk atau jembatan kereta yang hanya satu jalur kereta api teman-teman. Di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Turi baru teman-teman. Dan yang di sebelah sana itu adalah PGS atau biasa disebut Pusat Grosir Surabaya. Aduh, lebih rame di sana sih guys. Kalau di sini masih lumayan sepi ya, nggak begitu rame. Kalau di sana itu rame, banyak penjual dan pembeli. Oke guys, ini kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Dan kita sebentar lagi bakal boarding buat naik kereta api Erlangga, kereta subsidi ekonomi teman-teman. Beberapa hal yang membuat saya naik kereta ini, yang pertama dan yang paling utama tentunya harganya yang irit teman-teman. Karena ini adalah kereta PSO atau kereta subsidi yang disubsidi oleh pemerintah. Dan yang kedua, jamnya ini sangat cocok teman-teman, karena nanti nyampe di Brebes Tanjung sana itu sekitar malam hari. Jadi ada jeda waktu untuk saya istirahat sebelum melanjutkan trip di esok harinya. Dan alasan yang ketiga ini nggak kalah pentingnya teman-teman, yaitu tempat penurunannya. Karena kita nanti startnya dari Cimohong namanya. Cimohong itu deket dengan stasiun Tanjung. Dan stasiun Tanjung itu nggak semua kereta berhenti di stasiun tersebut teman-teman. Kebanyakan kereta itu berhentinya di stasiun Brebes, bukan di stasiun Tanjung. Namun kereta api Erlangga ini karena kelasnya ekonomi, dia itu bisa berhenti di stasiun Tanjung. Yuk, sebentar lagi kita boarding masuk ke kereta api Erlangga. Ikuti terus videonya sampai akhir, sampai nanti kita tiba di Menara Teratai Purwokerto. Kita bakal malam tahun baruan di sana. Untuk kondisi stasiunnya sih nggak ada yang berbeda teman-teman ya. Cuman ada hiasan-hiasan seperti merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan kondisinya ini lumayan lenggang ya guys. Nggak terlalu ramai, nggak kayak biasanya. Mungkin para pekerja atau perantau yang dari daerah-daerah lain yang bekerja di Surabaya itu sudah pada pulang kampung guys. Jadi sepi. Yang ramai itu kebanyakan di tempat wisata. Jadi di Surabaya ini, di kota ini lumayan lenggang. Biasanya ramai loh jam segini. Kita boarding aja yuk.
Wah, itu udah ngantri guys. Kita boarding ini karena KAI sudah mengenali wajah saya. Saya sudah daftar fast recognizing, jadi nggak perlu ngantri buat nyocokin data di KTP. Kita langsung aja fast recognizing. Wih, ternyata orang-orangnya udah pada rame di sini guys. Akhirnya dibuka juga guys. Yuk kita masuk. Kita milih ekonomi 4 dekat dengan kereta pembangkit dan kereta makan. Sedikit tips buat kalian kenapa kok saya milih kereta tengah, gerbong tengah di dekat kereta pembangkit. Karena pengalaman saya yang paling depan dan yang paling belakang itu AC-nya kurang kerasa guys. Karena dapat sisa listrik ya. Begitu kurang lebihnya. Untungnya ini saya sudah dapat deh. Kalau rebutan ya otomatis taruh bawah, kaki kita nggak bisa selonjor teman-teman. Nah ini masih kosong, nanti bakal penuh orang. Perjalanan kami lanjutkan melewati Semarang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, dan tibalah di stasiun Tanjung yang masih berada di Kabupaten Brebes. Stasiun ini adalah stasiun kelas 2 yang masuk daerah operasi 3 Cirebon. Dan baru tahu saya kalau stasiun kecil gini biasa dipakai pemberhentian KA jarak jauh coy. Bahkan reska atau res parking buat portal bayar parkirnya aja nggak ada guys. Tapi okupansinya di sini tuh lumayan rame juga ya yang naik turun. Kemungkinan setengah 12. Terminal apa ini? Terminal Tanjung. Di 1.15. Oke guys, malam hari ini setelah tadi baru nyampe dari stasiun Tanjung, yang mana stasiunnya dari arah sana ya. Ini kita sudah berada di garasinya Dedi Jaya yang ada di Cimohong, Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Di sebelah sini unit yang besok bakalan kita naiki. Nah, jadi unit yang sering jalan itu yang ada di barisan depan ini aja teman-teman. Yang di sebelah sini kan kosong, di depan sana pager ya kan. Yang sering jalan itu yang barisan depan ini sekitar 4-5 unitan. Namun garasinya itu panjang banget sampai ke belakang. Kita lihat ke belakang ya. Di belakang ini ada banyak artefak kuno, bis-bis yang dari zaman dulu itu banyak yang mangkrak guys. Wah, kalau malam-malam gini sih jadinya horor teman-teman. Dan di sini saya nggak tahu bis-bis yang ada di belakang kita ini usianya sudah berapa tahun ya. Tentunya bis-bis yang ada di sini garasinya sampai ujung belakang sana itu dulunya pernah bertarung di jalur Pantura dan jalan sebagai bis antar kota antar provinsi teman-teman. Nah di sini sampai belakang sana jauh guys. Ini ngeri juga nih. Sepi loh. Ini saya sendirian. Tuh.
Gimana? Apakah kita bakal uji nyali ke sana? Ini sampai ujung sana jauh banget. Tentunya ini sudah menjadi saksi bisu perjalanan kerasnya jalur Pantura pada saat itu. Masya Allah, sudah berdebu banget loh guys. Di sana tentunya gelap banget teman-teman. Ya guys, malam hari ini tengah malam jam 12 setelah tadi uji nyali, ini kita di kosan. Saya baru tahu di tengah kampung ya, ini ada kos harian atau bulanan atau tahunan. Ini ada fasilitasnya. Wah, ini bisa jadi relokasi recommended nih. Ini tempat disediain ya. Penasaran nih, keren ya, dari panitia dan mania admin itu nyediain tempat istirahat kayak gini. Wah, sangat berarti buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua saya ada di Tanjung atau Bulakamba, Brebes. Nah, ini saya habis istirahat di sini teman-teman. Kos yang ada di dekat sini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman mania, jajaran panitia atau admin dari unit Dedi Jaya Bunda Kenan karena sudah memberikan fasilitas tempat istirahat yang sangat-sangat worth it. Bisa kalian coba ya. Tadi juga dikirimin sarapan. Wah, bener-bener ngajeni teman-teman. Nah, pada siang hari ini kita bakalan menuju ke garasi. Dan setelah itu jam 1 kita bakal take off menuju ke penjemputan dan lanjut ke Menara Teratai. Ikuti saja videonya sampai akhir. Dan saya selama istirahat di sini itu memang benar-benar enak ya, karena lumayan ada waktu sekitar 7-8 jam buat tidur istirahat. Namun nggak enaknya kalau malam hari di sini kan ramai kereta. Di sini tuh deket sama rel kereta api guys. Berisik banget suara rel keretanya. Kalian tahu sendiri kalau suara kereta api di samping saja itu berisik, apalagi ini kondisinya di bawah. Kita di bawah ya. Ini kita di bawah, lebih rendah dari jembatannya. Jadi suaranya kenceng banget tadi ada kereta. Setiap malam itu saya hampir kebangun guys. Mungkin itu sedikit kekurangan, tapi kelebihannya memang sudah sangat oke. Ini guys, ini tuh jembatannya ya. Ini tuh jembatannya dan ini tuh kosannya di sebelah sini. Lihat. Dharma Wangsa Express. Ini dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Nah, ini tuh kondisi di atas jembatannya guys. Kalau ke sana itu ke arah barat, arah Jakarta, dan ke sana itu ke arah timur, Semarang, Surabaya. Surabayanya Pasar Turi kalau lewat jalur utara. Nah, ini kita turun guys. Jembatannya di sini, nih tempat kosannya. Kita OTW. Nih sudah dijemput teman-teman mania. Wah, udah ditungguin orang-orang. Oke guys, ini adalah tampak bagian depan garasi Dedi Jaya yang ada di Cimohong, Bulakamba, Brebes. Kalau kemarin itu di malam hari kita mungkin nggak kelihatan ya.
BTW di samping kita ini itu adalah tempat pengecoran, bukan pengecoran sih, kayak ada penyewaan molon juga. Ini juga milik dari PT Dedi Jaya teman-teman. Nah di sampingnya ini adalah jalur Pantura. Yuk kita masuk ke dalam garasinya teman-teman. Tampak bagian depan seperti yang saya tunjukkan semalam bahwa garasi ini itu bentuknya memanjang, tapi yang sering jalan, yang sering dipakai unitnya itu hanya yang ada di dua barisan ke depan, seperti di barisan pertama ini sama barisan yang kedua. Adapun yang belakang itu unit-unit yang sudah umur ya, sudah mangkrak. Nah ini adalah unit Dedi Jaya Bunda Kenan yang kalau semalam itu kita belum ngelihat unitnya secara jelas. Nah pagi hari ini, siang hari ini kita bisa ngelihat unitnya dengan lebih jelas dan sudah dipasangi banner teman-teman. Wah, sudah dipasangi banner dengan konsep warna pink sesuai dengan warna customan lampunya yang warna pink. Untuk tampilan unitnya di bagian depan sini, nah julukannya kecil di atas sana, tulisannya Bunda Kenan The Queen of Melayu. Terus ada stiker pariwisata, di bawahnya ini ada strobo, mungkin nggak salah 3 atau 4 tumpuk. Berapa tumpuk? 3. Oh 3 tumpuk ya. Terus di sini ada LED yang biasanya dipakai lampu mata dan strobo wave di bawahnya teman-teman. Terus di bawahnya ini ada lampu tembak mini Proji juga, 2 di kanan dan di kiri, 4 mata juga teman-teman. Lanjut ke belakang ya. Di belakang sini ini sudah dipasang bannernya. Saya itu nggak sempat nge-record pada saat pemasangan banner karena baru dijemput guys. Ternyata sudah dijemput, itu sudah siap semuanya. Memang luar biasa ini mania-mania sini itu. Memang sudah benar-benar mempersiapkan semuanya ya. Ini bannernya sudah dipasang, terus ini banner Have Fun Tour, terus apa ini, bukan kelas berat, terus bannernya anak-anak ini sama kata-kata. Biasanya sih banyak kata-kata kalau trip-trip kayak gini, tapi ini terkesan lumayan rapi teman-teman. Biasanya itu banyak amburadul. Nah ini ada lampu apa ya, lampu rem yang running gitu ya. Oh berarti ada ya kalau ngerem running gitu atas bawah. Oke, mantap ini. Di belakang juga ada wingletnya warna kuning dan ada stud barnya juga. Oh sampai bawah juga remnya. Oh ini baru kelihatan nih. Lihat lebih jelas nih. Ketutupan banner guys, gak kelihatan. Kita lihat ke belakang. Kalau kalian nonton live TikTok saya semalam mungkin tahu kalau saya uji nyali di sini, dan semalam kita juga sempat mereview singkat, nggak sampai ke dalam ya. Tapi siang hari ini karena sudah terang, kita sampai ke dalam sana. Oke, kita tunjukin. Ini sudah banyak unit-unit yang mungkin sudah diambil bannya. Nih, makanya ada yang tahiyat akhir, ada yang masih tegak tuh. Ini ada yang sudah miring teman-teman. Bannya ini yang ban luar yang sebelah kiri ini juga sudah diambil. Ini tuh sebenarnya masih bisa dibuka kalau kita tahu nih. Nunjukin dalamnya. Nah, kayak gini guys. Ini buangan-buangan, bongkahan-bongkahan seperti kaca-kaca keleleran di sini guys. Wah, di sini lebih luas lagi. Hati-hati, di sini banyak kacanya. Kayaknya ini kalau malam sih memang agak creepy guys. Kondisinya aja kayak gini loh. Ini mesin guys. Jadi kalau kalian tahu kalau turun mesin, nah itu namanya kayak gini. Ini beneran turun mesin ini. Soalnya mesinnya turun beneran. Nah ini livery yang lawas, bisa kelihatan dari fontnya. Fontnya ini kelihatan font yang jadul. Terus liverynya itu ada warna hijau dan warna list kuningnya juga. Ada list oranye-nya. Jadi ini bener-bener klasik banget, bener-bener old ini. Varian old ini. Nih lihat, Koja, Priok, Muara Baru, Muara Angke, Grogol. Wah, pernah bertarung di Pantura di masanya, pakai bol di Falcon. Sekarang saya mau nunjukin ke kalian bagaimana untuk bagian dalamnya unit yang bakalan kita naiki seperti apa. Yuk, ini tuh pakai pintu yang bukaan kayak gini guys, bukan pintu yang sliding.
Jadi pintu bukaan kayak gini tuh mungkin biasa kalian jumpai di unit Sugeng atau Eka Patas. Masuk ke dalam sini, ini pakai kursi TL tengah, bukan kursi TL yang samping kernet. Dan ini tampilan dashboard Hino RK8 R260. Ini pakai modul sakti. Modul sakti ini bisa diisi pakai micro SD. Ini bisa kelihatan nih, ada tulisan legasinya. Mungkin bisa kalian jumpai di unit Rahman Nursifa. Nah, itu ada tulisan legasinya karena itu basicnya body SR1. Masuk ke dalam sini, ini kursinya pakai konfigurasi kanan 3, kiri 2. Jadi di sini bisa diisi 3 orang, di sini bisa diisi 2 orang. Ada bagasi atasnya, terus di belakang ini ada 6 kursi. Jadi total kursinya itu ada 59 seat. Itu lupa sama motor baga. Wes tuh wes tahu. Kau balik ke. Iya. Mas Rel. Aslinya komis apa sih? Pangeran.
Oke guys, ini kita tiba di SPBU-nya milik PO Dedi Jaya, dan di sini biasanya diisi putra remaja yang ikut nyolar di sini. Putra remaja ini biasanya mengisi rute Kediri dan finishnya di Jambi, Sumatera. Nah, untuk lokasi SPBU ini itu cukup sangat strategis teman-teman, yaitu ada di Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, yang mana di sebelah sana itu adalah rumah makan Kedung Roso. Biasanya bis akap itu servis makannya di sana, dan ini dekat dengan pertigaan atau percabangan jalan yang tadi tempat kita rel kereta api itu jalan menuju tol Pejagan. Orang kalian mau nunggu biar bareng. Warga dewa. Lain, Bu. Arek.
Gani lo temen gembok. Iya. Ya, terus duduknya yang rapi ya. Ini kita minggir sejenak beli tahu aci. Ini khas Tegal. Kalau di kabarnya nggak tahu apa isinya. Penasaran. Ya apa sih sini? Wen. Yo, nih tahu aci guys. Kok supirnya kalem loh. Tolong sing utama jalurnya ya, mau diinformasikan berarti kita tinggal ngomongkan ini ada banyak dari perusahaan. Oke. Pulang di mananya? Ayo.
ngatur sesuatu sing mburi ya. Sebenarnya sih kita manja. Jajan no. Apa? Asik. Memastikan isi, memastikan segede Maghrib buka. Ekal nih, ekal. Lawang bore, guys. Kan sini buka lawang bore. Oke
Oke guys, ini kita sudah berada di SPBU yang ada di daerah Aji Barang nih. Ada tulisannya Paguyangan. Saya nggak tahu ini Paguyangan nama daerah atau enggak. Yang jelas ini kita berada di Aji Barang, Jawa Tengah. Nah, ini kita bertemu dengan unit Satria Kirani Bara Untara yang beberapa minggu lalu, sebulan yang lalu kita naik unit ini ya. Dan kita bareng lagi. Unit ini itu jemputan Tegal teman-teman, Tegal kota khususnya. Namun kita jemputan Brebes, ada Tegalnya sedikit. Nah, mulai dari sekarang kita bakalan konvoy bareng sampai di Purwokerto. Seperti apa keseruannya, ikuti saja video sampai akhir. Nih, cakep nih guys. Jadi perpaduan desain bannernya itu sesuai dengan warna liverinya. Kalau ini warna merah, kalau ini warna pink. Ya, variasinya warna pink, kalau ini warna dasarnya merah, jadi nyatu gitu. Cakep ya kalau dilihat dari belakang. Alfa. Gimana ngom? Ning garasi Satria Muda. Adoh sing ana.
Endi? Iya. Iya om. Dengar, tapi datang. Hilangkan rasa puas. Just yuk. Sing santun mas. Yo, yo, ikat. Go, go, masuk, masuk. Go, masuk. Sing arep ya kencang. Jar. Tuh, kesantap. Prabowo Gibran nih apa rek? Prabowo Gibran. Aduh, paslon nomor 2 rek. Ngebulisan motornya. Merubah orang itu. Berarti cilik ya matanya. Terpantul. Mas. Goyang pendek. Yo, ber. Persiapan. Tembel ada dicetel lagu di. Kanan kosong. Ayo mari kita numpak sepur-sepuran. Oke. Tenan ora? Mandi bola. Oh. Minggir tabrak. Oke guys, ini kita baru aja tiba di wisata Menara Teratai. Ini kita di parkiran lamanya, yang tentunya pada saat kita naik RMA Transkanzena itu parkir di sini juga teman-teman. Dan unitnya langsung dimatiin mesinnya karena penumpang langsung berwisata di wisata Menara Teratai ini di belakang. Nih menaranya. Kurang tahu kalau naik itu bayar berapa ya, entah bayar 20, 25 atau 50 ribu, saya kurang tahu. Mungkin setelah ini kita bakal coba jalan-jalan muter-muter dan ikuti saja video sampai akhir ya. Oke guys, dan ini mesinnya nyala lagi teman-teman. Kita nggak mau pulang, tapi kita mau pindah parkiran. Nah, pindah parkiran baru yang ada di sana. Katanya sih deket sama danau, deket sama hotel ya, yang ada di sebelah sana. Jadi lumayan jauh kalau seumpama kita jalan kaki. Makanya kita nyalain bisnya sekalian pindah di sana. Penumpang juga diangkut buat pindah ke sana. Karena unit-unit yang lain pada parkir di sana seperti Maju Lancar Siswa Baru, seperti Satria Kirani Barauntara juga parkir di sana. Nih bisa kalian lihat, tadi di sini tuh ada unit ASM dan unit-unit lainnya yang ada di belakang kita juga. Tapi ini sudah sepi, cuman ada unit kita dan One Piece ini. Sebentar lagi kita berdua bakal pindah ke sana. Karena unit yang sebelumnya kayak ASM dan medium-medium lainnya itu mereka itu udah dari sore guys. Sudah dari sore, jadi otomatis jam segini mereka sudah take off pulang. Nah kita yang baru datang karena di sini udah sepi ya, ramenya di sana ya udah kita ngikut pindah ke sana guys. BTW toiletnya itu ada di sini guys. Toiletnya tuh kecil banget kayak rumah jamur dan ini cuman ada 2 toilet
ngantri banyak orang tuh toilet umum, bayangin. Kasih mau tinggalan. Ada bocah. Polisi mi, ada kayak lapangan apa? Hei. Ulah tengah deh, awas Oma, awas. Pas mangan. Parkir di sini ada plus dan minusnya, guys. Nah, parkir di sini plusnya itu di sini ada kamar mandi 3 pintu dan ada musola juga. Parkirnya juga sangat luas, bisa muat mungkin puluhan bis ya. Di belakang ini ada view danau juga, bisa buat duduk santai. Namun minusnya kalau kita mau ke menara itu jalan kaki lumayan jauh, teman-teman. Jadi kalau kita mau ke halaman utama dan menara teratainya itu jalan kaki lumayan jauh. Itu adalah minusnya parkir di sini. Menurut kalian gimana? Mending parkir di parkiran baru atau di parkiran lama yang ada di sana? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, karena tadi saya udah nyebutin ada fasilitas toilet dan musola di sini, maka saya penasaran pengen tahu gimana sih toiletnya dan musolanya. Sekalian saya mau buang air dan melaksanakan sholat maghrib di jamak dengan isya. Yuk kita lihat kondisinya seperti apa. Nih kondisinya, guys. Ini musolanya cuman musola traveling sepetak doang, udah coba. Dan ternyata baru ternyata ada 2, guys, nggak cuma di depan, di belakang ini juga ada loh. Nih lihat nih. Lah di belakang ini ada toiletnya, guys. Orang-orang pada ngantri di depan, sedangkan di sini kosong loh, nggak ada yang make. Toilet pria, berarti depan toilet wanita. Nih standar toilet ya, lumayan lah, bisa buang air kecil dan buang air besar. Oke, kuncinya berfungsi dengan baik. Yuk kita pipis dulu. Nah di sampingnya kamar mandi ini yang di sini itu adalah tempat wudhunya, yang sebelah kanan itu adalah wanita dan yang sebelah kiri itu adalah pria. Ini tempat sholatnya, guys. Lumayan lah, cukup kalau buat kecil-kecilan. Kita absen nih yang big bus aja ya, karena yang medium saya kurang tahu. Yang ini itu siswa baru maju lancar, yang ini itu Satria Muda X TVD, yang ini siswa baru ini unit ribbonnya, guys. Karena yang dulu itu kalau nggak salah liverynya warna kuning ya, sekarang itu ada kremnya, nggak tahu ini X dari unit apa. Nah ini itu X unit TVD. Nah yang ini Satria Kirani Bara Untara yang sudah pernah kita naiki. Dan yang sebelah sana itu Dedi Jaya yang kita naiki tadi, Bunda Kenan. 4 unit big bus teman-teman yang terpantau. 5 kalau sama yang ASM Jetbus 5 tadi. Oke guys, selamat malam. Sekarang jam 10:25 atau jam setengah 11 malam. Nah ini bisnya sudah pada take off, guys. Satria Muda tadi sudah pulang. Ini Bara Untara di belakang saya sudah mau prepare. Siswa baru maju lancar juga sudah mau keluar juga. Otomatis unit kita juga ikutan, guys ya, karena sudah nggak ada bis lain yang ada di sini ya. Makanya kita persiapan buat take off meninggalkan parkiran Menara Teratai. Jadi saya ucapkan mohon maaf buat teman-teman kalau mau naik ke menara buat melihat petasan, tapi jam setengah 11 sudah harus meninggalkan parkiran. Jadi kita pulang terlebih dahulu. Kita menikmati malam tahun baru, pergantian tahun di jalan saja, barangkali lebih seru ya. Insya Allah momennya lebih seru. Yuk kita nikmati aja teman-teman. Ikuti saja video sampai akhir ya.
bareng kayak MLU siswa baru lah ya tuh. Akan tengok gue. Keren istilah. Benjol aman benjol. Aduh, repot ya. Terus. Mana ya sudah receh. Yo, melu. Ini yang kiri ya. yang sudah mendonasi Oh guys, ini udah jam 12 tepat. Ya, kita di rumah makan Sakalibel Bumiayu merayakan malam tahun baru di sini. Nih, ada sebuah fenomena yang mungkin sangat jarang dilihat. Jadi kalau makan di sini itu harus kru teman-teman. Nah, karena ini kelaparan, dia menyamar pakai baju sumber biar dapat makanan. Terus dibagi ke teman-temannya, akhirnya sepiring bertiga. Piring berdua, satu piring bertiga. Ini adalah cara berkamuflase biar dapat makanan. Tuh, yang di dalam sana itu hanya kru guys, seperti kru Damri atau saya tadi di sana ya. Jadi kalau kayak mania-mania gini ya nggak boleh, mereka itu harus belanja, harus beli. Nah, di sini itu ada unit Damri. Wah, ini kayaknya artisnya nih guys. Ini rute Purwokerto Jakarta, full strobo, cakep banget. Jangan kurang pastian, kan bisa kurang pas. Oke guys, ini adalah hari ketiga saya di kota Brebes. Siang hari ini adalah waktunya saya pulang kembali. Semalam nyampe di garasi itu sekitar jam 4 subuh ya, jam 3 atau jam 4. Nah, terus saya kembali istirahat di sini, di kontrakannya salah satu mania Budakenan. Nah, setelah ini kita bakalan pulang menuju ke arah timur. Kita naik dari stasiun Tanjung yang sebelumnya kita sempat turun di sana. Yuk, kita pulang dulu. Makasih ya, sudah ini teman-teman mania yang nganterin. Ini kemarin nggak ikut perasaan? Ikut Mas. Oh ikut ya? Ya, makasih ya, hati-hati di jalan. Ya, sampai sini dulu untuk video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel Hoin Marda agar berkembang. Saya Hoin Marda Tila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kereta guys. Dadah.